Mari kita satu hati dalam doa untuk terima kebenaran firman-Nya yang melawat hidup saya dan saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam Yesus saat ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, merendahkan diri dan membuka hati kami, membuka telinga kami untuk firman-Mu ditaburkan pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon pewahyuan, hikmat makrifat yang dari Tuhan, diberikan kepada semua kami, sementara kami mendengar firman-Mu. Kuduskan mulut bibir dari yang menyampaikan ini Tuhan, dan urapi setiap kami baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Dalam kuasa nama-Mu yang Maha Kudus, Bishem Yeshua kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan di tempat masing-masing. Saudara yang tidak berkesempatan dalam ibadah bersama-sama secara on-site, mari kita akan bersama mendengar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara semua di dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah masuk minggu pertama di bulan yang penuh berkat, bulan yang begitu istimewa. Kenapa? Karena di bulan Desember kita masuk pada memperingati Maulid Isa Al-Masih Al-Mukhlis Al-Alam, atau kita memperingati kelahiran juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema berita yang akbar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk bulan Desember menjadi bulan yang salah paham. Bulan yang dipenuhi, bulan yang diwarnai dengan banyak kesalahpahaman. Yang pertama salah paham khususnya dari saudara-saudara Muslim, walaupun tidak semua Muslim, tetapi ada golongan tertentu yang kemudian biasanya di luar musim COVID Corona ini, Bapak Ibu Saudara, ketika memasuki bulan Desember, suasana Natal datang, maka muncullah fatwa-fatwa yang mengharamkan bagi seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara sebangsanya yang beragama Kristen atau Nasrani. Bapak Ibu Saudara, hingga satu saat pernah ada seorang yang disebut sebagai ulama, katanya, mengatakan bahwa Yesus Kristus itu kalau anak Tuhan, lalu ketika dia lahir,
bidannya siapa. Jadi menjadi salah paham tentang arti kiasan atau arti dari kata metafora tentang Yesus anak Allah. Kalau Yesus anak Allah menurut mereka, berarti Allah harus punya istri, istrinya mengandung, lalu melahirkan anak Allah, yaitu Yesus. Jadi sekali lagi, bagi paham mereka, pandangan mereka, kalau Allah ingin punya anak, berarti punya anak juga sama seperti manusia secara fisik. Padahal makna dari arti anak Allah tidak terhubung sama sekali dengan keanakan seperti halnya manusia beranak, seperti halnya manusia mengandung. Anak Allah itu memiliki arti yang dalam. Saudara dan saya harus paham sungguh, pahami hal ini dengan kuat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ini sangat penting. Bahwa makna anak tunggal Allah itu artinya Sang Firman Allah yang diam kekal dalam diri Allah. Menyatakan dirinya datang dalam rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia itulah dia lahir dari seorang ibu yang suci, seorang perempuan perawan Maryam, tanpa seorang bapak. Kan tidak mungkin seorang ibu melahirkan anak pasti ada bapaknya. Tetapi Maria melahirkan anak, melahirkan kejasmanian Yesus tanpa seorang bapak. Dan dia Sang Firman Allah, lahir dari Bapa tanpa seorang ibu. Tidak akan mungkin kan lahir dari Bapa. Inilah yang disebut dengan bahasa metafor, bahasa kias di dalam bahasa agama-agama. Maka arti yang saudara dan saya harus pahami tentang anak Allah bukan berarti beranak secara fisik, tetapi artinya adalah Sang Firman Allah yang diam secara kekal di dalam diri Allah, nuzul dalam rupa manusia, dengan tujuan menyelamatkan manusia yang namanya Yesus. Lalu ada seorang ustadz yang cukup terkenal, Bapak Ibu Saudara, memberikan sebuah fatwa. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Kenapa? Katanya ini. Kalau seorang muslim menyampaikan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen, maka dia berarti percaya tentang 3 hal. Yang pertama, percaya Yesus anak Tuhan. Yang kedua, percaya Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Padahal katanya tanggal 25 Desember itu memperingati kelahiran putra dari Dewa Matahari. Lalu yang ketiga, yaitu berarti orang Muslim itu percaya Yesus mati di salib. Tiga-tiganya ini, Bapak Ibu Saudara, dipahami secara salah kaprah dan gagal pahamnya. Khususnya saya mau bicara bahwa ketika saudara dan saya memperingati Maulid Isa Al-Masih atau kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan peringatan pagan atau peringatan orang-orang Romawi tentang kelahiran Dewa Matahari yang bernama Dewa Mitra. Karena peringatan tentang Dewa Matahari baru ada di kurang lebih tahun 250-an. Sementara peringatan tanggal 25 Desember itu sudah diperingati oleh bapak-bapak gereja, murid-murid awal sejak kurang lebih tahun 120 Masehi. Jadi jauh sebelum adanya peringatan Dewa Matahari lahir, orang-orang percaya, orang-orang beriman di dalam Tuhan Yesus sudah memperingati Natal tanggal 25 Desember. Jadi tidak ada hubungannya sekali dengan peringatan kelahiran Dewa Matahari. Inilah gagal paham. Jadi bulan Desember diwarnai dari orang-orang di luar iman Kristen sebagai bulan yang banyak disalahpahami dan penuh dengan paham berseliweran, paham-paham yang gagal atau paham-paham yang salah. Namun Bapak Ibu Saudara,
Juga bulan Desember dipahami sebagai bulan yang diwarnai dengan banyak ketakutan. Ketakutan apa? Tidak boleh, biasanya dikatakan tidak boleh ada aksesoris-aksesoris Natal yang dipakai di mall atau dimanapun. Sebab dikhawatirkan dan ditakutkan aksesoris-aksesoris yang katanya aksesoris Natal itu bisa membuat orang murtad. Betapa dahsyatnya ya kuasa dari aksesoris-aksesoris. Melihat aksesoris saja bisa membuat orang murtad. Betapa lemah iman dari orang tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara, juga gagal paham atau paham yang salah bisa muncul juga banyak di kalangan orang percaya sendiri. Bahwa bulan Desember itu menjadi bulan sibuk dengan mengatur berbagai macam acara perayaan, sibuk juga sehingga fokusnya salah, bukan pada penyiapan hati, penyiapan kehidupan yang sungguh, bagaimana dia menghayati dan mengalami Natal dalam hidupnya, tetapi yang disibukkan, yang diributkan, persiapan seperti baju baru, hadiah-hadiah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Natal tidak bicara tentang baju baru, Natal tidak bicara tentang hadiah-hadiah, tapi Natal itu bicara tentang berita yang akbar, yang datangnya dari surga, yang datangnya dari pemilik surga, bumi, dan alam semesta ini. Jadi saya dan saudara sebagai orang percaya, jangan sampai kita gagal paham tentang Natal, jangan sampai saya dan saudara gagal paham ketika kita masuk bulan Desember, menyibukkan diri hanya pada hal-hal fisik, menyibukkan diri pada hal-hal yang sifatnya aksesoris. Walaupun itu juga perlu dilakukan untuk kita, mungkin bisa saja boleh beli baju baru, beli sandal baru, sepatu baru, celana baru, untuk menyambut Natal dengan sukacita, memberikan hadiah-hadiah, tapi jangan menjadi fokusnya itu lalu mengabaikan, melupakan fokus yang sesungguhnya. Inti daripada kelahiran Yesus ke dunia untuk menyelamatkan hidup manusia yang berdosa ini, saya dan saudara harus menyiapkan hati sungguh-sungguh supaya hidup kita benar-benar mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, berita Natal tidak bicara tentang aksesoris, tidak bicara tentang mal-mal yang penuh dengan pohon-pohon hiasan Natal atau hiasan pernak-pernik Natal. Bulan Desember, Maulid Isa Al-Masih bicara tentang berita akbar. Tentang apa? Tentang keselamatan yang dari Allah untuk manusia yang berdosa. Manusia yang terpisah dari Allah. Manusia yang sudah memiliki keadaan yang begitu mengenaskan karena dosa. Diberikan keselamatan oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara harus pahami ini, bahwa Tuhan menyelamatkan saya dan saudara dengan datangnya firman-Nya yang disebut anak tunggal itu ke dalam dunia. Dua hal yang harus kita pahami terkait dengan Natal dari apa yang kita baca dari firman yang baru saja kita baca dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25 ini. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Terkait dengan keselamatan yang dari Allah. Yang pertama adalah bahwa keselamatan itu inisiatifnya Tuhan. Sekali lagi, keselamatan itu inisiatif dari Tuhan sendiri. Tidak ada sedikit pun inisiatif dari manusia yang memprakarsai keselamatan, ide tunggal keselamatan, pencetusan tentang apa yang disebut keselamatan, datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ini merupakan berita yang menggembirakan. Inilah apa yang disebut dengan berita baik atau kabar baik yang wajib dan patut layak kita beritakan kepada semua manusia, bahwa ada kabar gembira. Manusia berdosa bisa diampuni dosa-dosanya. Manusia berdosa bisa diselamatkan dari kebinasaan,
Dari apa? Dari rahmat dan kasih sayang Allah yang dinyatakan di dalam kelahiran atau kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara bisa baca ulang dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Di situ bagaimana prakarsa, inisiatif, keselamatan itu nyata digambarkan, dijelaskan, dikisahkan dari ayat-ayat ini. Bagaimana Allah melalui malaikat Gabriel mendatangi Maria. Dan Maria si perawan itu, paternos itu, dia perawan, mengandung dari kuasa Roh Kudus. Waktu itu dia bertunangan dengan Yusuf. Belum hidup sebagai suami istri, tapi sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan pada saat Yusuf, calon suaminya ini mengetahui bahwa calon pasangannya itu mengandung, untuk supaya tidak mempermalukan Maria, dia ingin menceraikan secara diam-diam. Karena disebutkan oleh Alkitab bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya, baik hatinya, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi? Dia didatangi malaikat lewat mimpi dan diberitahu tentang rahasia di balik mengandungnya Maryam. Bahwa Maryam mengandung bayi bukan sembarang bayi. Ini adalah bayi ilahi. Bagaimana dia yang nantinya lahir akan menjadi juru selamat dunia. Semuanya diprakarsai oleh Allah. Ketika Yusuf ingin membatalkan pernikahannya dengan Maria, Allah datang melalui malaikatnya. Yusuf diberikan penjelasan, Yusuf diberikan petunjuk, Yusuf diberitahu tentang nama yang harus diberikan kepada anak itu, sebab anak yang lahir itu yang akan menjadi juru selamat penebus dosa-dosa umat manusia ini. Ini bicara tentang bagaimana Allah yang menyeting semua karya keselamatannya bagi manusia. Ini juga sebagai nubuatan yang telah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Prakarsa, inisiatif, ide, itikat bagaimana penyelamatan manusia dari dosa itu benar-benar datangnya dari Tuhan Allah. Bagaimana dikisahkan di Kejadian pasal yang ketiga itu, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia mendengarkan iblis dan tidak mendengarkan Allah. Mereka mendengarkan suara setan dan tidak mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Dia lebih percaya kepada setan daripada percaya kepada Allah. Dan akhirnya mereka menjadi terkutuk, mereka menjadi berdosa, mereka kemudian terpisah dari Allah. Dan Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 menyebutkan apa? Di situ dikatakan bahwa ada nubuatan yang sejak mula sudah dikatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi Allah sudah memberitakan tentang kedatangan juru selamat. Juru selamat itu akan datang dari rahim perempuan. Dari keturunan perempuan itu akan lahir Mesias yang akan meremukkan kepala si ular, yaitu setan. Dan si ular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Dan ini persis sama yang kemudian digenapi, bahwa Kristus, Tuhan Yesus, datang melalui rahim perempuan, yaitu Maria. Bapak Ibu Saudara, inilah berita yang luar biasa. Sementara saya dan saudara sebagai orang berdosa, seluruh umat manusia, semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terpisah dari Allah. Diselamatkan melalui kedatangannya ke dalam dunia. Inisiatif siapa? Sekali lagi, inisiatifnya Tuhan sendiri. Para nabi memberitakan ini. Musa memberitakan ini. Ibrahim memberitakan ini. Nuh memberitakan ini.
Daud memberitakan ini. Semua nabi-nabi di masa lampau sebelum kedatangan Kristus menjadi manusia telah memberitakan satu kedatangan sosok pribadi yang namanya Mesias ini yang akan menyelamatkan manusia. Dan itu inisiatifnya dari Tuhan. Betapa Tuhan tidak rela, betapa Tuhan mengasihi manusia yang adalah ciptaannya ini. Manusia yang sudah dicipta serupa segambar dengan Allah, tetapi karena tipu muslihat iblis telah jatuh dalam dosa. Sehingga kitab Yohanes pasal 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia berikan putranya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bicara tentang inisiatif Allah dalam rangka keselamatan, ini bicara tentang Allah yang mencari manusia berdosa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter atau penyembuh, tetapi orang yang sakit yang membutuhkan dokter, orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus datang kepada manusia ini. Agama-agama mengajarkan tentang bagaimana menghampiri Allah dengan amalan, menghampiri Allah dengan ritual-ritual, dengan ibadah-ibadah, dengan aturan-aturan, syariat-syariat agama, yang itu tidak akan pernah bisa sampai kepada pertemuan dengan Allah, sebab agama adalah ciptaan manusia untuk bagaimana mereka menghampiri Tuhan. Tuhan yang dalam kemahakudusan, kesucian yang tidak bisa terhampiri oleh siapapun, tidak akan bisa dihampiri oleh manusia dengan agama, dengan perbuatan baik. Tapi beda ketika Allah yang mencari manusia. Agama-agama mengajarkan manusia mencari Allah. Tapi kekristenan, Alkitab, Tuhan di dalam Yesus, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Ini perbedaan yang sangat mendasar iman saya dan saudara. Allah mencari manusia. Haleluya. Jadi keselamatan tidak bisa diprakarsai oleh manusia, sebab manusia sudah berdosa. Juru selamat harus tidak berdosa, tetapi juru selamat harus manusia. Sebab manusia yang berdosa, darah domba, darah lembu di masa lampau sebelum kedatangan Kristus menjadi bayangan, menjadi pendahuluan dari apa yang sesungguhnya kemudian terjadi, yaitu domba Allah menjadi kurban suci sekali untuk selamanya bagi orang berdosa yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Ini berita yang pertama, berita akbarnya bahwa Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, sebagai pesan dari hal ini bagi saudara dan saya, saudara semua yang saat ini berada dalam kebutuhan diselamatkan dari kehancuran hidup, dari kebutuhan diselamatkan dari celaka, Allah berinisiatif menyelamatkan saudara. Buka hati dan terimalah lawatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, Tuhan lebih mengasihi saya dan saudara, lebih dari saudara dan saya mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mencari saudara. Tuhan ingin menemukan saudara. Tuhan ingin saudara selamat. Tuhan ingin saudara tidak hancur. Tuhan ingin saudara tidak binasa. Tuhan ingin saudara dan saya tidak celaka. Dia datang dan kedatangannya sudah dibuktikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan akbarnya apa tentang keselamatan? Yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus.
Mari coba lihat ayat 21 sampai ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayat 21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata umatnya di sini tidak bicara hanya kepada orang Yahudi. Kata umatnya di sini adalah umat manusia. Dari umat manusia mendapat keselamatan hanya di dalam Yesus. Inilah yang Tuhan sudah tetapkan. Inilah cara keselamatan yang Tuhan Allah sudah tetapkan bagi umat manusia. Dan dalam kitab Korintus dikatakan memang, Bapak Ibu, memang sekali lagi, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan adalah kebodohan bagi dunia ini. Adalah batu sandungan bagi orang-orang yang beragama. Tetapi bagi siapapun yang diselamatkan, termasuk saya dan saudara, pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan kematian Yesus yang tersalib adalah keselamatan, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau saudara ingin kebaikan bisa didapat dari budaya, bisa mengajarkan kebaikan. Nenek moyang kita bisa mengajarkan kebaikan. Ilmu pengetahuan bisa mengajarkan kebaikan. Agama-agama bisa memberikan kita kebaikan. Tetapi tentang keselamatan tidak ada di tempat lain, tidak ada jalan lain. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam bahasa Arab dikatakan ana huwa thoriq wal haq wal hayah. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ke surga tidak sama ketika kita mau ke Jakarta. Banyak katanya, dalam peribahasa banyak jalan menuju ke Roma. Ya, ke Jakarta banyak jalan. Ke Jakarta banyak kendaraannya. Ke Roma banyak jalan. Banyak juga kendaraannya. Tapi tentang surga, tentang keselamatan, tidak sama dengan kita ke Roma, tidak sama kita ke Jakarta. Keselamatan tidak ada kecuali melalui Yesus. Nah, berita ini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-23 merupakan kegenapan dari nubuatan Nabi. Ya, Nabi siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum kedatangan Kristus dalam rupa manusia. Nabi Yesaya pada waktu itu ada pada zaman Raja Ahaz, Raja Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi 700 tahun kemudian. Konteks zaman itu, pada waktu itu Raja Ahaz, Bapak Ibu Saudara, sebagai Raja Yehuda, dan Yehuda pada waktu itu kerajaan Yehuda dikeroyok oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram atau Syria. Dan Ahaz sebagai Raja Yehuda, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengandalkan dan tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Justru Ahaz dan Yehuda mencari pertolongan kepada Asyur, yang pada waktu itu memang menjadi negara yang kuat. Lalu Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menegur, memperingatkan kepada Ahaz, supaya dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan kepada manusia. Jangan mencari pertolongan kepada Asyur, walaupun Asyur itu kuat, walaupun Asyur itu adidaya.
Tapi pertolongan bagi Ahaz dan Yehuda datangnya dari Tuhan. Keselamatan dari kehancuran yang mengancam. Keselamatan dari serangan yang dikeroyok oleh Israel Utara dan Aram atau Syria itu. Keselamatan dari semuanya itu hanya didapat dari Tuhan. Hubungannya apa dengan pesan ini? Hubungannya apa dengan kita saat ini? Hubungannya adalah Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita. Tuhanlah satu-satunya sumber jalan keluar hidup saya dan saudara yang sedang dalam masalah. Tuhan satu-satunya jalan kesembuhan sakit saudara dan saya. Tuhanlah sumber kekuatan saya dan saudara. Jangan sandarkan kepada yang lain, karena itu akan menjadi sia-sia. Ini bicara tentang bahwa keselamatan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya pahami ini. Saudara dan saya pahami ini. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk keselamatan hanya melalui Yesus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Maka pesan akbar dari minggu pertama di bulan Desember ini adalah keselamatan datang melawat umat manusia dengan datangnya Dia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Yang pertama, keselamatan adalah inisiatif Tuhan. Yang kedua, keselamatan hanya di dalam Yesus. Jadi karena keselamatan adalah inisiatif Tuhan, maka mari kita bersyukur, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada peran, tidak ada kesalehan dan kebaikan dari diri kita yang bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah ini di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, kami naikkan syukur untuk berita yang Kau sampaikan pada saat ini Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami buka hati untuk kehadiran-Mu. Bernatalah dalam hidup kami. Datanglah, lahirlah dalam diri kami masing-masing. Dalam segala situasi kami masing-masing, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Kiranya keselamatan yang dari Engkau terus-menerus dinyatakan, terus-menerus karya keselamatan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Jamah hidup kami, sehingga kami menjadi baru. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan dengan kita akan menyiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan suci pada hari ini. Mari siapkan hati dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan masuk pada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, dan ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dan sebelumnya saya akan bacakan apa yang menjadi pesan Alkitab kepada saya dan saudara terkait dengan perjamuan suci. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama masing-masing
kita mengkoreksi diri, merendahkan diri, menyiapkan diri untuk kita menerima tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon kelayakan yang dari Engkau untuk kami bisa bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran hidup kami. Kami datang dengan segenap keberadaan hidup kami. Dan kami percaya kepada korban-Mu di Kalvari yang mendamaikan, yang menebus, yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara, ambil roti saudara, dan angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh yang Kau berikan bagi kami. Tubuh yang tidak pernah berdosa. Tubuh yang suci, yang kudus, dan yang mulia. Terima kasih Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu untuk dihancurkan. Terpecah-pecah bagi kami. Engkau menanggung kutuk kami di dalam tubuh-Mu. Engkau menanggung sakit penyakit kami di tubuh-Mu. Engkau menanggung celaka dan malapetaka kami di tubuh-Mu. Padahal kami mengira, manusia mengira Kau kena tulah. Sesungguhnya pelanggaran kamilah yang Kau pikul, dosa-dosa kamilah yang Kau tanggung di Kalvari. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang benar-benar adalah makanan. Tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami sehingga kami menjadi anak-anak Allah, ahli waris dari kerajaan surga. Tubuh-Mu membuat kami sehat. Tubuh-Mu membuat kami terbebas dari segala kutuk apapun juga, termasuk sakit penyakit. Oh haleluya, kami terima dan berdoa melalui bersatunya tubuh kami dengan tubuh-Mu. Segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami disembuhkan saat ini juga. Sakit kanker, sakit gangguan organ-organ dalam, sakit gangguan di dalam darah, sakit gangguan dalam jantung, paru-paru, apapun yang ada di tubuh ini, sembuh seketika ini juga oleh kuasa dari tubuh-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh yang terpecah bagi kami. Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa roti yang saudara pegang, yang atasnya kita bersyukur, adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari silahkan angkat cawan saudara. Bersyukur dan bersiapkan diri. Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya di Kalvari. Tuhan Yesus telah menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa kita. Penebusan kita dari celaka kepada keberuntungan. Dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Ditebus dari hina menjadi mulia. Oh haleluya, terima kasih. Dari budak kepada orang merdeka, Tuhan menebus kita. Juga Tuhan telah mendamaikan kita yang dulu berseteru dengan Tuhan, sekarang didamaikan lewat korbannya, lewat darahnya yang tertumpah di Kalvari. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk darah yang tertumpah. Cawan yang atasnya ini kami mengucap syukur adalah darah-Mu yang tertumpah bagi kami, yang menyucikan pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Tuhan, kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami minta kuduskan hidup kami saat ini juga. Haleluya. Darah-Mu menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan setan dalam hidup kami. Darah-Mu menghancurkan rancangan-rancangan setan dalam hidup kami. Segala kutuk malapetaka, celaka hancur di dalam kuasa darah Yesus. Darah-Mu pagar pelindungan ilahi bagi hidup kami. Sehingga kami ada tanda darah seperti hanya umat Israel pada waktu Paskah, malam Paskah. Setiap pintu rumah ada tanda darahnya, dilalui, dilewati oleh malaikat maut. Demikian juga kami Tuhan,
ketika menerima darah-Mu, maka kami dilalui. Kami luput dari segala celaka dan malapetaka dan kebinasaan. Terima kasih untuk darah-Mu, Tuhan Yesus. Kami beriman akan hidup dalam pertobatan, hidup kudus saleh di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tubuh kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik Engkau yang sudah membayar lunas, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Dan kami beriman mau memuliakan Engkau melalui tubuh kami ini. Percayakah saudara bahwa cawan yang atasnya kita bersyukur ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita hidup dalam pertobatan dan minum darah cawan ini dengan syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Kami terima kuasa. Kami terima kuasa Allah yang maha tinggi. Kami terima persekutuan dengan Engkau. Kami terima mujizat. Kami terima mujizat. Dalam nama Yesus. Kira batakana lama terjadilah mujizat. Beban-beban berat yang menindih saudara, sakit penyakit yang menggerogoti saudara, diangkat, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan dalam kuasa darah dan tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan saudara mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menyinari kita sekalian dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, mari berkata, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.